Bayern Munich dikabarkan tertarik untuk mendatangkan bek Manchester United, Diogo Dalot, pada bursa transfer musim panas ini, tetapi raksasa Jerman itu bisa menghadapi persaingan dari Real Madrid. Dalot, 25 tahun, pindah ke Old Trafford dari Porto pada tahun 2018, dan ia telah mewakili Setan Merah sebanyak 200 kali, mencetak 7 gol dan mencatatkan 13 assist dalam prosesnya. Pemain internasional Portugal itu kembali menjadi sosok yang sangat penting bagi Man United musim ini, mencetak 1 gol dan memberikan 3 assist dalam 43 penampilan, dan ia memiliki kontrak di Old Trafford hingga Juni 2028 dengan opsi perpanjangan 12 bulan lagi. Man United diperkirakan akan mendatangkan bek sayap kanan baru musim panas ini, dengan Giovanni Quenda dari Sporting Lisbon diyakini sebagai target utama klub. Sementara itu, Patrick Dorgu bergabung pada bulan Januari dari Lecce, dan diyakini ada skenario yang menyebabkan Man United mendengarkan tawaran untuk Dalot selama bursa transfer musim panas ini. Menurut Teamtalk, Bayern sangat tertarik pada pemain asal Portugal itu, dengan tim asuhan Vincent Kompany mempertimbangkan untuk merekrut bek sayap itu saat bursa transfer musim panas dibuka. Laporan tersebut mengklaim bahwa Real Madrid juga berminat, dengan Los Blancos dikatakan telah lama tertarik pada mantan pemain muda Porto itu. Kemampuan Dalot yang serba bisa dan atletis diyakini telah menjadikannya target utama Bayern. Sementara raksasa Munich itu tidak mungkin harus merogoh kocek dalam-dalam untuk merekrutnya selama bursa transfer musim panas ini. United memiliki hubungan yang kuat dengan Bayern di level senior, dengan keduanya berbisnis selama bursa transfer musim panas baru-baru ini. Matthijs de Ligt dan Noussair Mazraoui sama-sama pindah ke Old Trafford. Bayern nampaknya menjadi favorit, sedangkan Real Madrid hanya diharapkan melakukan pergerakan jika raksasa ibu kota itu tidak berhasil dalam upaya mereka untuk merekrut Trent Alexander-Arnold dari Liverpool. Gelandang Manchester United, Mason Mount, akan kembali berlatih setelah 3 bulan absen, menurut Laurie Whitwell dari The Athletic. Sejak tiba di Old Trafford, karir Mount di United dirusak oleh cedera yang sering terjadi. Ia kesulitan memberikan dampak yang diharapkan darinya dan sejauh ini tidak diragukan lagi ia merupakan pemain yang gagal. Gelandang Inggris tersebut terakhir kali bermain untuk Setan Merah pada bulan Desember, menjadi starter dalam derby Manchester, tetapi ia digantikan pada babak pertama dan tidak pernah terlihat lagi sejak saat itu. Menurut Whitwell, Mount kini akan kembali berlatih bersama tim utama setelah absen selama 3 bulan. United telah berhati-hati dengan pemain berusia 26 tahun itu, karena mereka membutuhkan waktu untuk mengatasi perkembangan cederanya, dan ia belum mendekati waktu untuk kembali beraksi. Pertandingan leg kedua United melawan Real Sociedad pada hari Kamis diperkirakan terlalu cepat bagi Mount, tetapi itu tetap merupakan dorongan bagi Setan Merah. Amorim akan sangat ingin melihat Mount beraksi lagi, karena ia hampir tidak bisa menggunakan mantan pemain Chelsea itu, sejak ia mengambil alih posisi Erik ten Hag akhir tahun lalu. Energi dan kualitas teknik Mount membuat Amorim kemungkinan besar akan sangat mengaguminya, dan ia bisa menjadi pemain yang ideal untuk bermain di salah satu peran gelandang serang dalam sistem tersebut. Masalah yang jelas adalah menjaga kebugaran Mount. Meskipun musim United pada dasarnya sudah berakhir di sebagian besar kompetisi, mereka masih memiliki kesempatan untuk menyelamatkan kampanye ini di Eropa. Bersaing untuk memperebutkan tempat di perempat final Liga Eropa, Manchester United dan Real Sociedad saling berhadapan di Old Trafford untuk pertandingan leg kedua babak 16 besar pada Kamis malam. Kedua tim imbang 1-1 setelah leg pertama minggu lalu di San Sebastian. 3 hari setelah berbagi hasil imbang dengan Sociedad di Spanyol, Man United kembali bermain imbang 1-1 di kandang sendiri melawan Arsenal di Liga Premier.
Setan Merah dipastikan akan mengakhiri musim domestik mereka tanpa trofi dan saat mereka terpuruk di posisi ke-14 klasemen Liga Primer, tertinggal 13 poin dari 5 besar dengan 10 pertandingan tersisa. Prioritas utama bagi Amorim dan kawan-kawan adalah meraih hasil di lapangan. Dan meskipun mereka mungkin mengalami kesulitan di Liga Domestik musim ini, mereka tetap menjadi satu-satunya tim di Liga Eropa yang belum pernah kalah dalam kompetisi musim ini, memenangkan masing-masing dari 3 pertandingan terakhir mereka di Old Trafford. MU hanya kalah 1 kali dari 28 laga kandang terakhir di Liga Eropa, tetapi kekalahan tunggal itu diderita tidak lain oleh Real Sociedad, menang tipis 1-0 di fase grup pada September 2022, berkat penalti di babak kedua dari Brais Mendes. Hasil imbang leg pertama Real Sociedad dengan Man United merupakan satu-satunya hasil positif mereka dalam 4 pertandingan terakhir. La Real kalah dalam 3 pertandingan domestik terakhir, termasuk kekalahan kandang 1-0 akhir pekan lalu dari Sevilla di La Liga. Setelah sebelumnya menderita kekalahan telak 4-0 di Barcelona, La Real kebobolan oleh serangan balik Sevilla, yang diakhiri oleh cedera Ejuke hanya semenit setelah babak kedua dimulai. Mereka akhirnya menderita kekalahan ke-13 di La Liga musim ini, dan kekalahan ke-6 mereka dalam 9 pertandingan papan atas pada tahun 2025. Sama seperti MU, tim asuhan Imanol Alguacil harus menjuarai Liga Eropa jika mereka ingin lolos ke Liga Champions musim depan. Posisi ke-11 di klasemen La Liga dan 15 poin di belakang 4 besar dengan 11 pertandingan tersisa. Mereka juga tertinggal 10 poin di belakang 5 besar, posisi yang dijamin mendapat tempat di Liga Eropa untuk musim depan. Sociedad menghadapi pertandingan hari Kamis, setelah kalah dalam 6 dari 8 laga tandang terakhir mereka di semua kompetisi, serta 2 dari 3 laga tandang terakhir mereka di Liga Eropa. Tetapi La Real tidak terkalahkan dalam 2 kunjungan terakhir mereka ke Old Trafford, dan tidak kebobolan dalam kedua kesempatan tersebut. Menurut laporan, Jadon Sancho bisa kembali ke Manchester United, karena ada celah dalam perjanjian pinjamannya dengan rival Liga Primer Chelsea. Sancho mengawali musim ini dengan baik, tetapi ia mengalami penurunan dalam beberapa bulan terakhir, dan dikritik oleh para pendukung The Blues. MU menegosiasikan opsi pembelian untuk pinjaman Sancho, guna memastikan kepindahannya bersifat permanen, asalkan Chelsea finish di atas peringkat ke-14 di Liga Primer musim ini. Hal ini tidak diragukan lagi karena Chelsea tengah berjuang untuk lolos ke Liga Champions dengan 10 pertandingan tersisa di Liga Primer musim 2024-2025. Namun, laporan baru dari The Daily Mail mengklaim celah biaya dapat membuat Sancho kembali ke MU musim panas ini. Masih ada kemungkinan Sancho akan kembali ke Old Trafford musim panas ini, jika Chelsea memutuskan untuk tidak melanjutkan kesepakatan. Namun, akan ada biaya yang adalah denda yang signifikan jika Chelsea membatalkan kesepakatan berdasarkan ketentuan perjanjian mereka dengan United. Chelsea diyakini sedang mengincar sejumlah pemain sayap musim panas ini, termasuk bakat Real Betis yang menarik, Jesus Rodriguez. Ini merupakan masalah baru bagi MU dan Sir Jim Ratcliffe, dengan Sancho disebut di antara 5 bintang yang disebutnya, tidak cukup bagus atau dibayar terlalu mahal. Untuk Sancho, yang sekarang bermain untuk Chelsea, Ratcliffe menyesalkan MU membayar setengah gajinya.